Pada tanggal 5 November, Frau mengambil catatan yang telah diambilnya selama beberapa bulan terakhir dan memutuskan untuk menulis laporan menyeluruh yang menjelaskan bagaimana dia terjebak di sebuah kabin di pegunungan. Semuanya dimulai pada bulan Mei, ketika Frau pergi berlibur bersama dua teman dan anjing mereka Ling. Frau tidak terbiasa dengan binatang dan merasa canggung di dekat pria malang itu. Ketika mereka akhirnya sampai di kabin, mereka menetap dan teman-teman memutuskan untuk mengunjungi pub di desa terdekat. Frau lelah, jadi dia tinggal bersama Ling. Bosan, dia mencoba untuk membelai anjing itu, tetapi Ling malah mengonggonginya. Dia menghabiskan harinya dengan melakukan perawatan kecantikan, merokok, dan bertukar pandangan canggung dengan anjingnya. Pada akhirnya dia tidur lebih awal. Keesokan harinya Frau terbangun dan mendapati Ling menangis di dekat pintu. Dia membiarkan dia keluar supaya dia bisa buang air kecil, dan dia mencari ke seluruh rumah, hanya untuk menemukan teman-temannya belum kembali. Khawatir sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka, Frau mulai berjalan menuju desa dengan Ling di depannya. Tiba-tiba dia mendengarnya menangis dan bergegas ke sisinya. Tampaknya dia entah bagaimana memukul hidungnya tetapi dia tidak dapat melihat penyebabnya. Frau terus berjalan namun alih-alih mengikutinya, Ling malah kembali. Setelah beberapa langkah, Frau menabrak dinding tak terlihat. Bingung, dia menyentuhnya dengan tangannya, memastikan ada penghalang di sana yang tidak akan membiarkannya lewat. Dia juga bisa mendengar suara berdebar, tapi itu hanyalah detak jantungnya sendiri. Frau berpikir aneh bahwa tidak ada alarm yang dibunyikan dan tidak ada penduduk desa yang penasaran datang untuk melihat penghalang tersebut. Tidak peduli seberapa keras dia mendorong, dia tidak dapat meneruskannya, jadi dia memutuskan untuk kembali. Di ujung jalan, dia menemukan sebuah rumah pertanian dengan dua orang, tetapi dinding tak terlihat menghentikannya untuk berinteraksi dengan mereka. Suaranya tak terdengar dan para petani tampak terpaku pada waktu, meskipun air terus mengalir dari keran. Menyerah, Frau kembali ke kabin dan merokok saat dia menyadari Ling sekarang adalah satu-satunya teman dekatnya. Menolak untuk menerimanya, dia kembali ke jalan dan mendorong lagi namun tidak berhasil. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Frau pergi tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dan mencoba keluar untuk menyelidikinya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan penghalang itu kini menghalangi pintu masuk rumah. Frau mulai berteriak tetapi kemudian terbangun di tempat tidurnya, di mana Ling sudah menyambutnya. Dia segera memeriksa pintu dan memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian dia pergi jalan-jalan, dan di masa sekarang, Frau menulis bahwa dia tidak ingat apa lagi yang dia lakukan hari itu. Seolah-olah kenyataan situasi tersebut membuat pikirannya linglung. Frau kembali ke kabin pada pukul 2 dan mengambil teropong teman-temannya untuk mengawasi area tersebut. Pasangan di rumah pertanian itu masih belum bergerak dan dia menyimpulkan mereka sudah mati. Hal yang sama berlaku bagi penduduk desa. Dia memikirkan teman-temannya dan bertanya-tanya, apakah dia seharusnya pergi bersama mereka untuk mencapai akhir bersama-sama. Pada saat itu, Ling mulai menggonggong dan lari. Ketika Frau mencoba mengikutinya, dia menemukan dia telah menemukan seekor sapi. Awalnya dia bersembunyi karena takut, tetapi kemudian dia mendekati binatang itu dan berteman dengannya, membawanya kembali ke kabin untuk mengambil susu. Frau memberi nama sapi itu Bella, yang menunjukkan bahwa ia merupakan berkah sekaligus beban. Keesokan harinya, Frau masuk ke mobil temannya dan melaju di jalan menuju desa, berharap kecepatan akan membuatnya bisa lewat. Dia bahkan bisa melihat kendaraan terbengkalai di sisi lain, yang memberinya harapan. Sayangnya hal itu tidak berhasil dan mobilnya menabrak pembatas jalan. Mengabaikan lukanya yang berdarah, Frau menyentuh dinding sambil bertanya-tanya makna di baliknya. Selama 10 hari berikutnya, Frau mencoba mencari solusi untuk melewati penghalang tersebut namun tidak berhasil. Dia akhirnya menghadapi kenyataan dan mengalami gangguan di tempat tidur, karena dia menerima kenyataan bahwa tidak akan ada yang menjemputnya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menghapus diri sendiri, tetapi dia ingat teman-temannya telah mengisi kabin dengan perbekalan dan malah memutuskan untuk mencoba bertahan hidup untuk berterima kasih kepada ingatan mereka. Perlengkapannya termasuk bertonton kayu dan beberapa kentang, jadi Frau membawanya keluar dan memulai perkebunan kentangnya sendiri. Ling menggali, bertekad untuk membantu. Seiring berlalunya hari, Frau memutar jam setiap pagi dan mencatat tanggal dengan mencoret kalender. Pada tanggal 30 Mei, hujan turun sepanjang hari jadi Frau memutuskan untuk tinggal di dalam. Namun dia mulai mendengar suara aneh dan pergi untuk memeriksa dengan pisau di tangan, hanya untuk menemukan seekor kucing basah mengeong di luar. Kucing itu juga diadopsi dan sekarang Frau memiliki 3 teman hewan. Ling telah menjadi satu-satunya temannya di dunia yang sepi. Akhirnya Frau memutuskan untuk mencoba berburu. Dia tidak pernah menggunakan senjata api sebelumnya dan ketika dia mencoba menembak seekor rusa, dia terluka karena hentakannya dan hewan itu lari ketakutan. Saat dia berkeliling, dia menemukan mobil yang rusak itu lagi dan memeriksa radio. Tetapi sebagian besar stasiun memiliki siaran statis dan hanya satu yang memiliki musik. Dia juga menemukan peta. Jadi dia memutuskan untuk mengikutinya dan mencoba mencapai lembah itu. Ling datang dan mereka berjalan selama berjam-jam sampai mereka menemukan truk yang ditinggalkan. Frau mencoba mendekatinya, tetapi sayangnya penghalang menghalangi dan mereka harus kembali. Setelah banyak menjelajah mengikuti peta, Frau menghafal berbagai area di dalam penghalang. Sekarang dia dapat mengambil jalan tercepat menuju lembah, yang memungkinkan dia datang dan pergi di hari yang sama tanpa meninggalkan hewan lain untuk waktu yang lama. Kadang-kadang dia menemukan kabin lainnya, tetapi selalu kosong. Setidaknya dia bisa mengambil benda-benda yang berguna dari mereka. Berbaring di rumput bersama Ling di bawah sinar matahari yang hangat dan mendengarkan kicauan burung menjadi pengalaman transformatif bagi Frau, yang sekarang merasa lebih terhubung dengan alam. Hal ini membuatnya merasa bersalah saat mencoba berburu lagi, tetapi dia membutuhkan daging rusa untuk bertahan hidup. Pada malam hari dia mengalami kesulitan tidur, karena dia teringat cara rusa itu berguling kesakitan sebelum mati. Dia tidak pernah membuat catatan tentang perburuan pertamanya, karena dia merasa jijik karenanya. Suatu malam, Frau kesulitan tidur karena badai petir yang sangat keras. Keesokan paginya dia mendengar suara yang berasal dari lemari dan membukanya serta mendapati kucingnya telah melahirkan. Anak kucing itu berwarna putih, jadi Frau menamainya Pearl. Awalnya dia adalah gadis kecil yang lusuh, namun akhirnya Pearl tumbuh menjadi gadis cantik.
Frau menyadari bahwa dia menghabiskan waktunya dengan mengkhawatirkan hewan-hewan agar tidak panik dengan situasinya sendiri, dan bahwa dia telah mengganti tanggung jawab kehidupan kerjanya yang lama dengan tanggung jawab untuk merawat teman-teman berbulunya. Pada tanggal 20 Juli Frau mulai memanen jerami di padang rumput sementara Ling diam-diam mendukungnya. Tangannya terasa sakit dan tubuhnya lelah, tetapi dia tetap membawa jerami kembali ke kabin setiap hari. Dalam perjalanan pulang, dia selalu memeriksa rumah pertanian itu, tetapi penghalangnya masih ada. Di antara cuaca dan keterbatasan fisiknya, dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk memanen seluruh padang rumput. Frau mulai menyadari betapa sulitnya bertahan hidup dan menangis, tetapi dia masih tidak menghapus dirinya sendiri karena dia tidak ingin meninggalkan hewan-hewannya. Dia terserang depresi dan butuh 2 minggu lagi untuk bisa keluar dan hidup lagi. Di hutan, dia menemukan buah-buahan di pohon dan sayur-sayuran lain di tanah, yang memungkinkan dia mengumpulkan cukup makanan untuk bertahan sepanjang musim dingin. Sekarang Frau dan hewan peliharaannya menikmati makanan yang jauh lebih baik. Suatu hari, Frau menemukan pakaian aneh tergantung di pohon dan menatapnya dengan ketakutan, namun itu hanya mimpi buruk. Musim gugur seharusnya menjadi musim favoritnya, namun dia kesulitan tidur dan mimpi buruknya semakin parah. Dia terserang flu dan menghabiskan sebagian besar harinya dalam keadaan lelah. Untungnya Ling selalu ada untuk menghiburnya. Frau merasa heran karena dia tidak pernah marah dan sering memeluknya sebagai ucapan terima kasih atas kebersamaannya. Saat ini, Frau mengungkapkan bahwa Ling telah pergi tetapi dia masih mendapati dirinya berbicara kepadanya saat dia berjalan-jalan. Pada tanggal 27 Oktober, salju pertama turun tetapi hanya berlangsung beberapa hari. Kemudian angin hangat datang, membuat kebisingan sepanjang hari dan malam. Frau pun makin sulit tidur. Angin berlangsung selama 3 hari dan ketika Frau akhirnya meninggalkan rumah lagi, dia menemukan Pearl mati di luar. Kucing itu dimakamkan dengan layak di bawah pengawasan Ling. Kemudian di tengah musim dingin, Frau melihat seekor rubah di tepi sungai dan bersiap untuk menembak, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kematian Pearl dan bagaimana dia adalah satu-satunya makhluk di hutan yang memiliki konsep benar dan salah. Pada akhirnya dia memilih belas kasihan. Di dalam kabin, Frau menyikat Bella setiap hari, menganggapnya seperti saudara perempuannya sekarang. Dia memperhatikan sapi itu telah menjadi sangat bulat dan bertanya-tanya apakah dia hamil. Akhirnya Frau tidak punya pilihan lain selain pergi berburu lagi. Dan rasa jantung rusa di tangannya saat dia membersihkannya membuatnya sulit tidur di malam hari. Pada tanggal 11 Januari, Frau memperhatikan Bella sedikit berdarah dan mengawasinya sepanjang hari. Pada malam harinya, dia membantu Bella melahirkan seekor anak sapi yang menggemaskan. Hari-hari musim dingin berlalu dengan badai salju lebat. Frau terkena depresi musiman dan hanya meninggalkan tempat tidur karena Ling memaksanya. Pikiran apapun tentang menghapus dirinya sendiri hilang saat dia ingat bahwa dia harus menjaganya. Setelah musim dingin berlalu, Frau memutuskan untuk pindah ke salah satu kabin di padang rumput. Pada tanggal 25 Mei, dia mengumpulkan semua hewannya dan mereka melakukan perjalanan bersama untuk mencapai rumah baru mereka. Melihat padang rumput yang indah, Frau memiliki lebih banyak harapan untuk masa depan. Sejak saat itu, dia hidup damai dengan binatang, bintang-bintang, dan alam di sekelilingnya. Kenangannya tentang hari-hari itu begitu segar sehingga dia tidak mencatat. Untuk pertama kalinya, dia merasa tenang. Pada tanggal 16 Oktober, Frau mulai mencatat lagi dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk menggandakan persediaan kayunya. Ingatannya tentang hari-hari itu lemah. Dan pada tanggal 10 Desember dia menemukan sebuah entry yang tidak dia ingat tertulis di sana yang mengatakan, waktu berlalu dengan cepat. Saat salju turun lagi, Frau menjadi lebih filosofis dan berpikir tentang bagaimana hewan dan manusia dipaksa menjalani hidup mereka di luar keinginan mereka. Suatu hari, dia memperhatikan ada seekor burung gagak putih yang sering terbang di sekitar rumah, diabaikan oleh keluarganya yang berkulit hitam. Frau menganggap burung gagak putih itu menawan dan menghakimi burung gagak lainnya karena sifat diskriminasi mereka. Dia juga mulai meninggalkan makanan untuk burung gagak putih setiap kali kawanannya meninggalkannya. Akhirnya 2 tahun berlalu bagi Frau yang tinggal di dalam penghalang dan saat itu dia telah melupakan kehidupan lamanya. Dia juga telah putus asa bahwa dia akan ditemukan. Pada awal bulan Juni, dia dan hewan-hewannya pindah ke rumah baru, berharap perubahan itu akan membantu suasana hati. Sayangnya dia tidak mampu mengembalikan keajaiban musim panas pertama. Suatu sore, Frau dan Ling baru saja pulang jalan-jalan dan tiba-tiba Ling mendengar sesuatu di dekat rumah mereka, jadi dia langsung berlari ke arah itu. Saat Frau menyusulnya, dia terkejut saat mendapati seorang pria asing membantai putra Bella dengan kapa. Saat Ling melompat ke arah pria itu untuk menghentikannya, Frau berlari ke rumah untuk menemukan senjatanya. Sayangnya dia tidak cukup cepat dan ketika dia keluar Ling sudah terbunuh. Marah, Frau menembak mati pria itu sebelum berpegangan pada Ling dengan putus asa. Setelah itu Frau menggendong tubuh kecilnya untuk menguburnya sambil mendengar Bella membuat suara-suara sedih karena dia telah menemukan putranya. Tubuh pria itu dilempar dari tebing tanpa rasa penyesalan. Karena tidak mampu merasakan apapun lagi, Frau pergi bersama Bella dan kucingnya ke rumah lain. Tak lama kemudian Frau kembali bekerja dan tanpa JNX, ia harus menyendiri dengan pikirannya sendiri. Saat ini, Frau mengatakan dia telah melanjutkan hidup dan akan selalu menghargai kenangan hewan-hewannya sebagai dorongan untuk terus bertahan hidup. Dia mengakhiri laporannya pada tanggal 25 Februari karena dia tidak mempunyai kertas lagi dan pergi keluar untuk memberi makan burung gagak putih.